Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatid wal asatidah, tokoh masyarakat, para pengurus lingkungan, wabil khusus Bapak Ketua Masjid Jami Bustanul Huda beserta jajarannya, juga para jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan umur panjang, sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai ta'lim pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, khususnya untuk diri kita masing-masing, untuk anak cucu, untuk keluarga, saudara, sahabat. Moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman Islam, dikuatkan melaksanakan taat kepada Allah, diberikan kekuatan untuk menjauhi segala dosa. Panjang umur, sehat walafiat, rizkinya melimpah berkah. Doakan pula anak cucu kita yang sedang mencari ilmu, baik mondok ataupun sekolah. Moga-moga mendapat ilmu yang berkah, mendapat ilmu yang manfaat. Di kemudian hari bisa mengangkat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang sedang usaha, bekerja, moga-moga lancar usahanya. Moga-moga yang sedang mencari kerja oleh Allah diberikan hasil cita-citanya. Juga terkhusus kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang punya penyakit, baik yang hadir ataupun yang di rumah, dimanapun berada, kita khususkan sama-sama untuk mereka yang sakit. Dengan berkah membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kepada yang sudah mengeluarkan infak sedekah untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kebaikannya di dunia diganti oleh Allah dan di akhirat menjadikan pahala baginya. Ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususon kita khususkan untuk yang sakit dan yang punya hajat, punya cita-cita kepada Allah. Khususon Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, yang orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Kalau masih hidup, semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Kalau sudah tidak ada, semoga Allah ampunkan segala khilafnya, diterima amal kebaikannya, ditempatkan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa, Kang? Mas Sodik? Halaman coba
2 kali Ustaz bawa. Oh. Nah ini 15 alamatul bulugi. Nah. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakalana walidinika walinasi ajmain. Summa khususon limusannifi hadal kitab Syekh Sumay al-Hadlami Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fi bayani bulugil murahiki wal mu'siri. Pasal ini menjelaskan ciri-cirinya baligh. Halaman 15 ya. Fi bayani bulugil murahiki. Fi bayani bulugil murahiki, dalam menjelaskan ciri-cirinya sampainya anak yang mendekati usia baligh, wal mu'siri, dan anak perempuan yang mendekati usia haid. Jadi malam ini kita akan membahas tentang ciri-cirinya baligh, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Di sini diistilahkan kalau anak laki-laki murahik, mendekati baligh. Nah, mulai doyan wangi-wangian gitu, rambutnya mulai sisir-sisiran kan gitulah kira-kira ya. Nah, nanti dijelaskan. Atau wal mu'siri, dan di sini juga menjelaskan tentang anak perempuan yang mendekati usia haid. Kan kita mah laki-laki, wong kita orang tua ya kudu tahu ya, kudu tahu. Alamatul bulugi salasun fi haqqil unsa. Ciri baligh itu ada 3. Fi haqqil unsa, dalam haknya anak perempuan. Wasnani fi haqqi zakari, dan ada 2 untuk anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan cirinya berapa? 3. Kalau anak laki-laki cirinya 2. Udah punya anak belum? Udah ya. Udah pernah nyiriin belum nih kira-kira ya? Punya anak, udah punya cucu ada, tapi ciri baligh belum tahu kita. Nah, ini repot juga ya. Ulangi. Semuanya cirinya ada berapa? 3. Nah, yang 3 itu pada perempuan, yang 2 pada laki-laki. Ahaduha, yang pertama, tamamu khamsa asyrota sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Yang pertama, ciri baligh atau ukuran baligh yang pertama, seseorang disebut sudah baligh, masuk ke usia baligh apabila usianya sudah sempurna 15 tahun dihitung dengan tahun Qamariyah. Apa itu tahun Qamariyah? Yaitu yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, yang begitu tuh. Jumadi awal, Jumadi Tsani, Rajab, terus apa? Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan Qamariyah.
tahdidiyatan, secara penentuan yang pasti. Minggu lalu kan disebutkan, kita itu kalau ngitung anak kita itu ngitungnya pakai apa? Masehi. Padahal harusnya memakai hitungan Hijriyah, Qamariyah. Kenapa? Karena kalau dihitung selama 1 tahun itu lebih cepat bulan Qamariyah daripada bulan Syamsiyah. Di bulan Qamariyah itu tanggal hanya ada 29 dan 30. Sedangkan di bulan Syamsiyah alias Masehi ada tanggal 28, ada tanggal 29, ada tanggal 30, ada tanggal 31. Jadi bisa jadi kalau di bulan Hijriyah alias Qamariyah anak kita sudah balik. Tapi dalam hitungan bulan Masehi alias Syamsiyah yang Januari Februari itu belum balik. Makanya hitungnya harus memakai Qamariyah. Nanti lagi kalau punya anak ingat ya. Nah, oh ini bulan Masehinya Oktober tanggal 18. Hijriyahnya berapa? Nah itu. Makanya orang tua dulu itu suka pakai garis gitu ya. 1 Syawal sekian Hijriyah, garis di bawahnya sekian Januari tahun 1000 sekian gitu. Nah, bulan Masehi nanti untuk segala macam dokumen, KTP pakai bulan Masehi alias Syamsiyah, akte kelahiran pakai bulan Syamsiyah, apalagi surat kawin ya, wah segala macam, ijazah pakai itu. Terus untuk bulan Qamariyah inilah yang kaitannya dengan ibadah. Ya. Sudah paham ya? Paham ya? Ya. Sekarang mah zaman canggih, kalau kita tidak tahu, ini saya lahir bulan apa ya? Gitu. Tapi tahu Masehinya bisa dicari berapa tahun ke belakang kenanya dengan bulan apa. Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Malah zaman dulu mah ada orang yang tidak tahu umur. Mang, tahun berapa lahir? Pokoknya pas lubang buaya aja. Nggak tahu apa tahun berapa lubang buaya. Iya kan? Waduh, Masya Allah. Sekarang sih nggak ada yang begitu ya. Rata-rata udah tahu umur sekarang. Dah, ulangi. 15 tahun. Sempurna usia 15 tahun. Dengan penghitungan bulan Qamariyah dengan hitungan yang pasti. Ulangi, bulan Qamariyah itu apa? Bulan Hijriyah yang ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Nah, malah orang kita mah lebih gampang hitungnya ya. Muharram, Safar, Mulud, Silimulud, Jumadi Awal, Jumadi Akhir nyebutnya juga ya. Bukan Jumadi Akhir, Jumadi Akhir. Rajab, Berwah, puasa, Syawal. Dulu Qona juga Hafid kan nyebutnya ya. Hafid, Haji, Muharram lagi. Ya. Atau anak-anak kita apa belum bulan-bulan itu? Jangan-jangan bapaknya juga nggak hafal ya? Nah, kalau Januari Februari kan udah ngelotok gitu ya, ngelotok. Coba nanti dites sendiri-sendiri ngetesnya sambil pulang. Nah, ya, kalau nggak inget, aduh nggak kira-kira kali ya. Dah. Bittifakin dengan sepakat pizzakari wal unsa, baik di laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan yang belum ada alamat lain, polos saja ini mah, belum keluar mani, belum head, aman ini aman nih, usia 15 tahun sudah head atau belum, keluar mani atau belum, dia masuk di usia balik, laki atau perempuan. Sejak kapan dihitung 15 tahunnya? Wabtida'uha minin fisoli jami'il badani. Dihitungnya itu, mulainya itu khamsa asarata sanatan minin fisoli jami'il badani, dari mulai pisahnya seluruh badan dari rahim ibunya. Artinya begitu brol keluar semuanya tuh,
Kalau kakinya masih di dalam jangan dulu dihitung saja. Ini anak kakinya masih di dalam, jangan dulu hari pertama. Siapa tahu keluarnya besok kan ya. Udah nongol nih palanya nih. Itu belum hari pertama belum. Tapi kalau sudah seluruh badan anak itu di luar, maka itu hari pertama. Nanti dihitung 15 tahun kemudian. Wasaniha, dan keduanya al-ihtilamu, keluar mani. Al-imna'u, yaitu mengalami kondisi keluar mani. Wa ilam yakhruj, sekalipun tidak keluar apa al-maniyu mani minadakari, dari penisnya. Orang ada yang mengartikan ihtilam itu mimpi jima. Nah, nanti di sini dibahas. Ini yang kedua. Seseorang mengalami kondisi keluar mani. Maksudnya bukan berarti keluar saja maninya, tapi kondisi keluar maninya, merasakan seperti akan keluar mani, itu sudah ciri balik. Apalagi kalau keluar mah itu mah ya, ini mah baru merasakan kondisinya saja. Masa harus dijelasin kondisi keluar mani kayak apa sih gitu ya. Nah itu kalau mengalami kondisi semacam itu termasuk pada apa? Ciri balik. Contoh, ka'an ahassa bi khurujihi, ka'an ahassa, seperti merasakan seseorang akan bi khuruji, keluarnya mani, merasa akan keluar mani. Fa'amsakahu, kemudian ia menahannya. Itu termasuk ciri apa? Balik. Wasawaun kharaja min tariqil mu'tadi aw ghairihi, keluarnya mani itu dari cara yang biasa alami, aw ghairihi, atau bukan dari cara yang biasa. Ma'an sidadil asli, disertai dengan mengalami bersumbatnya saluran yang asli. Misalnya saluran maninya ini tersumbat, sehingga keluarnya itu tidak ke penisnya, tapi ke duburnya. Karena mungkin saluran maninya apa? Bolong kali ya. Nah, itu sama saja. Jadi keluarnya mani itu apakah ke lubang yang biasa atau ke yang lainnya, tetapi kondisi merasa keluar maninya ada, maka itu pun termasuk keluar mani. Wasawaun kana fi naumin aw yaqadatin, dan sama saja apakah keluarnya itu dalam kondisi tidur, berarti mimpi. Mimpi, begitu bangun, apa ini? Kencing bukan ya? Loh, nah, Pak Bambang mimpi. Balik itu Pak Bambang kalau mimpi itu ya. Balik itu, Masya Allah, Rabbi ya Karim. Ya kodotin, atau tidak sedang tidur, sedang bangun, sedang terjaga. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba ya, apa nonton apa kali ya, Masya Allah. Nah, tiba-tiba keluar apa? Nah, bijimain, dengan sebab jima keluarnya, au ghairihi, ataupun bukan jima, sama itu menjadi ciri apa? Balik. Nggak usah dikupas jima itu apalah. Oh, ngaji aki-aki ini mah ya, masa nggak ngerti aki-aki begituan ya. Fi zakari wal unsa, di laki-laki atau perempuan, sama itu. Jadi tadi umur 15 tahun sama, laki-laki perempuan. Kedua, keluar mani laki-laki atau perempuan, sama gitu. Nah, keluar maninya ini litis sinina,
karena masuk usia 9 tahun. Dia belum 15, baru 9 tahun, tetapi mengalami kondisi yang tadi. Baligh itu hukumnya. Mau laki-laki atau perempuan, baligh dia. Walaupun baru usia 9 tahun. Nah. Dalam kata lain, kalau seorang anak yang kurang usia dari 9 tahun, 8 tahun misalnya, 7 tahun misalnya, ia keluar mani, tidak menjadi ciri baligh. Karena di sini disebutkan litis'i sinina, keluar maninya itu dia masuk dalam usia 9 tahun. Paham maksudnya ya? Jadi tidak harus 15 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sampai paling sekurang-kurangnya 9 tahun dia keluar mani, itu termasuk ciri baligh. Apa ada yang 9 tahun keluar mani? Musonif nulis begitu mungkin ada, atau bisa jadi ada. Kan kadang-kadang ada anak usia 9 tahun udah pacaran 9 tahun karena lihat bapaknya pacaran kali mamanya ya. Nah, sama seperti tadi qamariyatan tahdidiyatan indal Baijuri, dengan hitungan bulan qamariyah, dengan hitungan yang pasti indal Baujuri waserbini. Ini pendapat Imam Bajuri dan Imam Syarbini. Waladi i'tamadahu Ibnu Hajar, adapun pendapat yang dipegang teguh atau yang memegang teguh siapa Ibnu Hajar wa Syekhul Islam dan Syekh Islam dalam hal ini adalah Syekh Zakaria Al-Ansori, annaha takribiyatun. Yang dimaksud adalah bukan dihitung pas 9 tahun, tetapi perkiraannya itu usia 9 tahun. Kalau kata Syekh Bajuri tadi litis'i sinina, karena usia 9 tahun. Dalam pendapat mu'tamad kata Ibnu Hajar, dipegang oleh Ibnu Hajar dan Syekh Zakaria Al-Ansori adalah takribuhu, atau kira-kira umur 9 tahun. Wa naqala Abdul Karimi anir Ramli, dan menukil itu mengutip, memindahkan. Siapa Syekh Abdul Karim anir Ramli, dari Syekh Ramli, annaha takribiyatun fil unsa. Kondisi yang tadi usia 9 tahun itu adalah perkiraan bagi anak perempuan, wa tahdidiyatun fidzakari, dan hitungan pasti bagi anak laki-laki. Jadi kalau untuk anak perempuan perkiraan saja usia 9 tahun, tapi untuk anak laki-laki dipastikan usianya itu masuk 9 tahun. Ini menurut Syekh Abdul Karim, mengutip dari pendapat Syekh Romli. Intinya lah 9 tahun lah gitulah ya. Itu pendapat-pendapat yang beda, tetapi sesungguhnya tidak beda hasilnya. Dua tuh. Wasalisuha, dan yang ketiga, kan tadi ada 3 ya. Al-haidu fi haqqil unsa. Ciri baligh yang ketiga adalah haid. Orang sini nyebut haid apa ya? Datang bulan. Gak tahu bulan apa yang datang. Ya kan? Datang bulan atau apa ya? Ada lagi nggak? Harus ke ibu-ibu sebegini mah ya. Ibu-ibu yang tahu namanya mah ya. Ada diajak ke masjid ibu-ibu, lagi ada tamu katanya. Kirain tamu orang. Ya kan? Kirain orang, mana tamunya? Bukan orang tamunya ternyata. Tamu rutin. Nah, tamu apa? Tamu rutin. Istimewa wanita mah ya. Kalau datang bulan mah sholat juga bebas kan? Bebas.
nggak harus kodok. Ya, coba laki-laki sakit ya, tinggal sholat wajib kodok. Perempuan mah datang bulan aman, 15 hari head, 15 hari nggak sholat ya kan, kecuali puasa. Dulu nggak milih jadi perempuan. Ya, nah. Ketiga, ciri head itu apa? Ciri balik itu head pihakil unsa, ini untuk kaum wanita, perempuan. Litis sinina takribiyatan, karena umur 9 tahun takribiyatan kira-kiranya. Jadi kalau baru 7 tahun mah belum masuk kategori, ya kan? Karena takribiyahnya, perkiraannya masuk usia 9 tahun. Begini perkiraannya maksudnya. Bi an kana naqsuha aqalla min sitati asyara yauman. Umpamanya. Nah, ini belum pas 9 tahun. Bi an kana naqsuha, bi an kana secara umpamanya jadi. Apa naqsuha? Kurangnya itu lebih sedikit dari 16 hari. Lebih sedikit kurangnya dari 16 hari. Berarti 15, 14 itu kurang sedikit kan? Walau bilahdotin, atau misalnya hanya kurangnya sebentar saja. Misal dia lahirnya jam 8 pagi, berarti kalau ketemu hari itu jam 8 pagi, dia usianya berapa? 9 tahun. Ini baru jam 7. Nah, itulah dotan. Jam 7 dia head, berarti usia dia sudah dimasukkan kepada usia 9 tahun. Duh, tugas orang tua nih neliti ini ya. Tapi nyuruh ibunya aja, jangan bapak yang survei. Ini urusan ibu-ibu minimal ya. Bapak mah diam aja. Paling nugas saja ibu. Gitu. Hai ibu wakil gitu. Tolong anak disurvei. Jangan-jangan sudah apa? Gitu. Jangan bapak. Enak aja. Wa amma habaluha falaisa bulughan. Adapun hamilnya unsa, anak perempuan, falaisa bulugon, itu mah bukan ciri balik. Umpamanya ada anak 9 tahun, apa nih? Hamil ya. Nah, itu hamilnya bukan jadi ciri balik. Bal alamatu ala bulugiha bil imna'i qablahu. Yang menjadi ciri baliknya itu adalah apa? Keluar maninya sebelum hamil. Kan proses. Orang kan sebelum hamil apa dulu? Keluar mani. Nah, jadi hamilnya itu bukan ciri balik, tapi keluar mani waktu ya sebelum apa? Hamil. Itulah yang menjadi ciri balik. Kok mumet sih pikir ya mumet? Mumet ya. Karena ini tanggung jawab kita. Harus tahu. Bagaimana sekarang kalau orang yang punya kelamin 2? Ini bagaimana cirinya? 1 kelamin laki-laki, 1 kelamin perempuan. Ada kira-kira? Ya ada, makanya diceritakan. Wa ammal khunsa. Adapun orang berkelamin 2 jenis. Fahukmuhu annahu in amna min zakarihi, maka hukumnya annahu sesungguhnya kelakuan in amna apabila keluar mani min zakarihi dari penisnya. Penis mah nggak ngerti kan? Wahado dan head min parjihi dari parjinya. Farji itulah begitulah. Hukima bibulugihi, maka khunsa ini dihukumi balik. Dakarnya keluar apa? Mani. Penis yang juga disunat tuh. Tahu penis? Nah, keluar mani tuh. Sedangkan parjinya, nyebutnya apa sih yang enak ya? Head. Ini gambaran orang kan, orang yang punya kelamin 2.
Ada dakar, ada farji. Ini mah kan ngomong fikih, kalau nggak disebut ya nggak ngerti, bukan jorok ini mah. Makanya nggak di Indonesia kan biar agak mumet-mumet dikit gitu ya. Kalau mumet pulang aja ya. Nanti habis ngaji mumet pulang aja. Dakarnya keluar mani, farjinya keluar head, balik gitu. Nah, bagaimana kalau dua-duanya alat kelaminnya ini yang keluarnya sama jenisnya, mani semua atau head semua? Di sini disebutkan, fa in wujida ahaduhuma au kilahuma min ahadi farjaihi fala yuhkamu bibulughihi. Apabila ditemukan ahaduhuma, salah satunya saja, mani misalnya salah satunya, atau headnya saja mani tidak ada, atau aukilahuma min ahadi farjaihi, atau kedua-duanya ada min ahadi farjaihi tapi dari satu alat kelaminnya. Nah, maka pala yukamu bibulughihi, tidak dihukumi balik. Begini penjelasannya. Kan tadi dua alatnya ya. Dua alatnya tadi, kalau alat yang satu dakar keluar mani, alat yang satu farji, alat perempuan keluar head, maka hukumnya apa? Balik. Bagaimana kalau dakarnya keluar head, farjinya keluar head? Tidak balik itu. Atau sebaliknya, dakarnya keluar mani, farjinya keluar mani, itu pun tidak balik. Atau misalnya dari dakar saja keluar head, keluar mani, atau dari farji saja keluar head, keluar mani, maka hukumnya belum balik. Artinya yang keluar itu harus sesuai fungsinya. Laki-lakinya mani, perempuannya apa? Head, balik gitu. Ribet ya, dua sih alatnya. Jadi kayak motor dua busi. Nah, kalau satu mati kan repot. Ya kan? Jalannya tidak benar juga. Dah itulah. Wa inna madzakarul musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatul bulughi li anna manatat taklifi 'alal balighi duna sabiyyi was sabiyati. Pastinya musannif di awal masalah fikih menceritakan tentang ciri-ciri baligh. Kenapa demikian? Li anna manatat taklifi 'alal balighi duna sabiyyi was sabiyati. Karena tempat bergantungnya hukum, pembebanan hukum alal baligi itu berotasi pada usia baligh, bukan pada anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Mulai seseorang wajib sholat karena baligh, mulai seseorang wajib puasa karena baligh, bahkan syarat sah banyak yang memerlukan baligh. Oleh karena itu, sebelum membahas wudu, sebelum membahas sholat dan lain sebagainya, musannif mendahulukan membahas kuncinya. Apa itu? Baligh. Karena inilah dasar pokok dalam peribadahan. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima az-zukuri wal inasi ayyamuruhuma bis sholati. Tetapi diwajibkan dengan wajib kifayah kepada orang tua anak laki-laki dan perempuan, az-zukuri orang tua laki-laki, wal inas orang tua perempuan, ibu bapak, ayyamuruhuma bis sholati, agar memerintah sholat kepada anak laki-laki dan perempuan. Wa ma tatawaqqafu alaihi, bahkan termasuk hal yang berkaitan dengan sholat. Anak kita belum baligh,
Tetapi orang tua wajib memerintahkan sholat kepada anak laki-laki atau anak perempuan. Bahkan bukan hanya sholat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Mana? Misalnya kawuduin, seperti wudu. Masya Allah, wajib orang tua. Jangan dibiarkan anak tidak sholat ya, diperintah. Wanahwihi dan sebangsa wudu, adus, istinja, diajarin cara-cara pipis. Kalau punya anak laki-laki kencing berdiri, tegor. Jangan berdiri, jongkok. Insya Allah nanti kebiasaan dia tidak berani buang air kecil sambil berdiri. Apa mungkin bapaknya juga suka berdiri kencingnya ya? Waduh, Masya Allah. Jangan Pak, jangan. Jongkok, berdiri. Emang kucing, ya kan? Kalau kucing berdiri ya nggak apa-apa, kucing. Masa orang kencingnya berdiri? Jongkok. Ya kan? Insya Allah. Nah, anak kita pun didik. Suruh apa? Suruh jongkok anak kita. Nggak boleh gitu. Duduk, dosa. Gitu. Biar takut dia. Sehingga nanti terbiasa. Hanya boleh kencing berdiri itu kalau madarat. Susah. Ini kalau buka celana nih, pantat kelihatan orang nih, ya kan? Waduh. Di rest area, kadang-kadang di rest area itu tempat kencing itu hanya memfasilitasi untuk yang berdiri doang ya. Yang jongkok mah nggak kebagian buat kencing. Mana kita pakai celana panjang ya. Ini kalau jongkok pantat kemana-mana ya nggak? Waduh, repot juga. Takutnya nanti ada ibu-ibu yang ganjen main cawel-cawel aja. Aduh, Masya Allah. Nantilah di bab kencing ya. Jangan dibahas sekarang. Belum makan nanti mual kita. Nah, itu. Kawuduin wa nabi. Ba'da stikmalihi masab'a sinina, memerintah sholat, wudu, adus, istinja yang benar kepada anak itu setelah anak kita sempurna usia 7 tahun. Idza mayyaza, apabila masuk usia tamyiz, itu anak perempuan atau anak laki-laki. Jadi anak usia 7 tahun itu masuk usia 7 tahun harus sudah diperintah sholat. Memerintahnya itu wajib. Paham nggak? Anaknya itu belum wajib apa? Belum wajib sholat. Tapi orang tua memerintahnya itu wajib. Artinya begini, kalau orang tua tidak memerintah sholat kepada anak yang sudah usia berapa? 7 tahun, orang tuanya dosa. Karena memerintahnya itu wajib. Si anak belum wajib sholat. Memerintahnya yang wajib. Paham maksudnya? Jangan nanti pulang ngaji masih bingung. Udah sering denger anak 7 tahun perintah sholat, kan belum wajib. Anak mah belum wajib. Ente yang punya anak wajib nyuruh sholat sama anak. Kalau tidak nyuruh sholat dosa gitu. Anak mah sholat enggak dosa dia mah. Tapi tanggung jawab orang tua. Itu kan di hadis ada ya. 7 tahun anak perintah sholat, berarti diajarkan sholatnya sebelum 7 tahun. Sekarang di sini di kita ada pendidikan anak di bawah 7 tahun kan ya. Udah belajar apa? Belajar ngaji, belajar bacaan sholat. Nah itu kalau tidak diberangkatkan ke majelis taklim ya orang tuanya di rumah. Ini sholat duhur sekian rakaat, ya kan? Kadang-kadang kan sholat di rumah, ada anak, ada cucu, suruh ikut. Nah, suruh ikut. Kalau ke masjid ya dikasih tahu anak-anak di belakang sholatnya. Jangan bercanda gitu ya. Nah, aduh, ini kewajiban orang tua nih. Nah,
tenang aja kita, merasa kita mah sudah sholat. Padahal punya anak yang tidak pernah diperintah sholat, menanggung dosa kita. Insya Allah. Nah, apabila sudah masuk tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Wahaddut tamyizi, adapun batasan usia tamyiz. Nah, ini penting nih. Huwa ayyasiro bihaisu yakulani wahdahuma, yaitu sekira jadi anak laki-laki dan perempuan ia makan dengan sendiri, bisa makan sendiri. Ini tamyiz namanya. Wa yashrobani wahdahuma, minum dengan sendiri. Tamyiz itu. Wa yastanjiyani wahdahuma, istinja pun sendiri udah bisa. Itu cirinya tamyiz. Kalau sudah begitu suruh sholat tuh, suruh wudu. Masya Allah. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i bal yusannu. Tetapi tidak wajib memerintah sholat kepada anak yang sudah tamyiz bila usianya belum 7 tahun. Bal yusannu, hanya disunatkan saja. Anak usianya 6 tahun tapi udah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri. Itu belum wajib diperintah sholat, tapi kita sunat memerintah sholat. Lain kalau usianya sudah 7 tahun, maka kita wajib memerintah sholat. Ulangi ya. Yang wajib itu kitanya, paham ya? Yang wajib itu orang tua memerintah. Anak belum wajib sholat. Selanjutnya, wa ayyamurahuma aidon bisyara'i'id dinidh dhahirati, dan perintahlah wa ayyamuru, dan hendaklah orang tua memerintah huma kepada sobi-sobiyah aidon lagi bisyara'i'id dinidh dhahirati, atas syariat agama yang dohir. Contoh puasa, contoh wudu. Walaupun puasanya itu baru sampai duhur, seperti itu kan ya. Nahwas saumi ida atoko, seperti puasa apabila ia kuat. Malah gampang kan ya, puasa sampai duhur, duhur buka tuh anak tuh, nanti puasa lagi sampai asar, asar buka tuh anak tuh. Biarin wong anak kecil, yang penting biasa ya. Daripada bapaknya dari pagi sampai sore ngopi aja ya. Masya Allah Rabbi ya Karim. Nah itu nanti usianya naik dikit, tadinya duhur sampai asar, malah lama-lama nyampe maghrib. Alhamdulillah. Itu perintahkan tuh, bukan hanya sholat. Wala budda ma'asighatil amri minat tahdibi, bahkan tidak boleh tidak orang tua memerintahnya itu harus dengan segat amri. Apa itu segat amri? Segat amri itu adalah kata perintah, wajib, dosa, gitu, harus gitu. Ma'at tahdibi, serta mengancam atau menakut-nakuti, dosa, tidak sholat itu neraka. Nah gitu, harus begitu. Atau bila perlu dengan bahasa kita, rajin sholat beliin sarung, tidak sholat bapak pukul. Nah gitu, tapi jangan sambil dipukul, ngomong aja. Artinya ada perintah, ada unsur perintah dan ada unsur menakut-nakuti. Untuk apa begitu? Supaya terbiasa. Kan ada di hadis ya, perintahlah anakmu untuk sholat jika usia 7 tahun. Dan pukullah kakinya apabila anakmu tidak sholat pada usia 10 tahun. Tuh, 10 tahun tidak sholat, kata Nabi pukul kakinya. Tapi jangan jangan sampai luka, jangan menyakiti. 10 tahun tidak sholat, pukul kakinya. Kalau 50 tahun tidak sholat, bagaimana ini kira-kira nih? Ya kan, Masya Allah Rabbi. 10 tahun saja tidak sholat, pukul kakinya.
Ini 50 tahun tidak sholat, kira-kira diapain ya? Aduh, ampun. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Nah, kadang-kadang ya. Aduh. Ka'ayyakulalahuma, seperti dikatakan kepada sobi-sobi ya, kepada anak laki-laki dan perempuan yang usia berapa tahun tadi? 7 tahun. Solia, sholat kamu. Kalau satu orang berarti soli, sholat kamu. Ini solia karena mengibaratkan ada 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan. Solia, sholat kamu. Wa illa darabtukuma, kalau tidak aku pukul kamu. Nah, jadi boleh tuh menakut-nakut, tapi jangan sambil mukul, ngomong aja gitu. Itu ini tahdib ya. Wa ayyu'allimahuma, dan hendaklah kedua orang tua mendidik anaknya itu, memberikan ajaran kepada anaknya itu. Mana lagi? Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah. Wajib orang tua ngasih tahu kepada anaknya yang usia 7 tahun tadi, memberitahu bahwa Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Apalagi wa ursila piha, diutus di Mekah. Wa mata fil Madinah, wafat di Madinah. Wa dufina piha, dimakamkan di Madinah. Ngomong begitu tuh kewajiban orang tua. Anak-anakku, Kangjeng Nabi itu lahirnya di Mekah. Sambil dongeng bapak dikit. Oh, waktu kelahiran Rasulullah itu berhala-berhala rusak, ya kan? Malaikat rahmat turun semua deh dari langit. Nanti anaknya begini aja, kayak dongeng aja. Untuk apa sih begitu? Menanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian daripada iman. Kita itu kadang lalai, saya. Anak jajan dibeliin, baju bagus dibeliin, pengen apa kita kabulkan. Tetapi yang paling wajib bagi kita memberikan tahu siapa nabinya, lahirnya di mana, kita tidak pernah. Padahal itu tidak pakai uang. Betul apa tidak? Dosa kita, masya Allah. Nah, katakan tuh kepada anak yang masih 7 tahun tuh, Nabi kita itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangjeng Nabi lahir di Mekah, diutus menjadi Rasul di Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Nanti adek kalau sudah besar umroh dan haji ziarah ke makam Rasulullah. Begitu. Coba lihat aja Pak, nanti anak kita nanya terus itu. Pak, Nabi itu bapaknya siapa? Terus itu. Ini pengalaman pribadi, saya punya anak kecil. Wih, nanyanya terus. Pengen ke sana Pak? Wah, nanti anak kecil nggak boleh gitu kan, soalnya duitnya nggak ada. Itu kewajiban. Makanya dulu tuh di madrasah diniyah kita di pengajian tuh ada syair-syair. Atau kalau di Jakarta mah ada pakai tim hadroh tuh. Rohatil. Nah itu tuh. Yang kesananya disebutkan kan Nabi Muhammad, istrinya siapa, ayahnya siapa. Itu pendidikan. Agar melekat dalam benak anak kita. Tercantum dalam hatinya. Sehingga timbul kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, dosa kita. Karena itu bagian dari kewajiban kedua orang tua. Wa yajibu aidon ayadribahuma ala tarki dzalika, dan wajib orang tua memukul anaknya jika anak tidak sholat, tidak puasa, tidak belajar ngaji. Yang tadi tuh syariat-syariat tadi tuh. Tetapi dzorban ghairu mubarrahin,
atau mubarrihin, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan fi asna'il asyirati, jika usianya sudah masuk pertengahan 10 tahun. 9 tahun lebih masuk ke pertengahan 10, anak tidak sholat, anak tidak puasa, anak tidak ngaji. Nah, maka tangan orang tua wajib memukul kakinya, tapi pukulan yang tidak menyakitkan, apalagi melukai. Paham? Ini kan ini aja nih, maaf nih, nunjukin kaki bukan kurang sopan, nyontoin. Ininya aja plek gitu. Kan sama bapak mah digini nih, udah kencing-kencing tuh anak tuh. Ya kan? Makanya jangan suka pukul-pukul jadi orang tua, nanti anak nggak takut. Nah, saya punya anak kecil-kecil nih, tapi kalau saya sudah minta kakinya, nangis dia. Ketakutan karena tidak pernah mukul kecuali kakinya. Kalau saya sudah pegang kaki, berarti ini persoalan sudah luar biasa. Gitu. Nah, pukul tuh kaki, angkat kakinya, pet gitu. Tapi jangan sampai anak kita luka, keseleo, kesakitan, jangan. Mukul anak kayak mukul batu, sembarangan. KDRT itu mah ya. Nah, ntar dilaporin polisi, mending kalau dicabut lagi laporannya. Kalau nggak dicabut kan repot juga nanti. Dah itu. Nah, ba'da kamalitis'i, setelah ia sempurna usia 9 tahun, masuk ke usia berapa? 10 tahun. Lijtimalil bulughi fihi, karena memungkinkan ada baligh pada usia 9 tahun. Makanya kalau 10 tahun pertengahan masuk 10 tahun belum sholat, pukul, karena dimungkinkan. Siapa tahu kita tidak tahu bahwa anak kita keluar mani di usia 9 tahun. Nanti kan yang repot kita di akhirat, ditanya Gusti Allah ya. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Tahu begitu mah nggak usah punya anak. Tapi ntar kalau udah tua nggak ada yang ngurus ya, mending ngurus lagi ya. Lah ampun, serba salah. Yang enak itu jalankan sesuai keharusan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walil muallimi aidon al amru la dorbu. Begitu juga wajib kepada pendidik memerintah sholat. Saya guru, saya ustadz ngajar ngaji, wajib memerintah sholat kepada muridnya, wajib memerintah puasa kepada muridnya, sebagaimana kedua orang tuanya. Sebab ketika ada di depan saya, itu anak saya. Tanggung jawab itu sedang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi la dorbu, tidak wajib dan tidak boleh memukul. Nah, kalau bapaknya tadi boleh memukul kakinya dengan ukuran tidak menyakitkan. Ustadz, guru tidak boleh. Illa biidniul waliyi, kecuali dengan izin walinya. Tertulis, kalau anak saya nanti nakal, tidak mau disuruh sholat, pukul kakinya. Nah, kalau nanti dituntut, ini tunjukin. Sini kamu, berdiri, angkat kakinya, plek, gitu boleh. Tidak boleh jewer telinga, karena tidak ada aturannya, ya kan? Waduh, tarik buat, sampai robek telinga anak orang ya. Ngajar saja, jangan sama emosi ya, jangan. Wajib tuh. Jadi ustadz, guru di sekolah ya atau di madrasah wajib memerintah sholat dan syariat-syariat yang tadi. Wa misluhu az-zauju fi zaujati. Begitu juga wajib memerintah sholatnya seorang suami kepada istrinya. Bu, sholat bu. Oh udah, kita udah pulang dari masjid, istri belum sholat. Bu, sholat belum? Belum, sholat bu. Wah, gitu. Istri nggak sholat, yang repot kita.
Kita mah rajin sholat, istri mah nggak pernah sholat. Di akhirat diseret tuh kita. Karena memerintah sholat kepada istri bukan kewajiban orang tuanya, kewajiban suaminya. Tetapi sama, falahul amru, hanya boleh memerintah si suami kepada istrinya untuk melaksanakan sholat. La dorbu, tidak boleh memukul. Enak istri diajak smackdown. Kalau mau tinju jangan sama istri ya, jangan. Waduh, dia yang bikinin kopi, dia yang masakin nasi, nyuruh sholat smackdown, buat, waduh, jangan, iya kan? Waduh, kalau emosi jangan suka ngerusak istri. Istri itu paling baik manusia, iya kan? Walaupun kita punya adik perempuan, kita punya ibu, gak mungkin tuh mandiin kita. Tapi kita sakit, istri bisa mandiin kita. Apa berani adik perempuan kita mandiin kita? Enggak. Tapi istri gak pernah takut dan malu. Yang tahu rahasia laki-laki seutuhnya adalah istrinya. Makanya jangan di smackdown sembarangan aja. Aduh, insyaallah. Kalau ada kesel, pergi aja, pergi. Kalau kita kesel sama istri nih, kesel nih, namanya juga orang hidup ya, suka kesel nggak? Mungkin bapaknya aja ngeselin kali. Harga-harga naik, uang belanja nggak nambah-nambah, jadi istrinya komen melulu ya. Kalau kesel, ulama mengajarkan, jika engkau dekat laut, pergilah ke pinggir pantai. Buang marah di situ, jangan ngejebur. Bukan ngejebur, maksudnya buang emosi di situ, di tempat yang tidak ada orang. Tonjokin ombak ya di sana ya. Nah. Tapi jangan bunuh diri, jangan. Itu kalau marah, jangan kepada istri, jangan kepada anak, jangan kepada orang. Ulama itu kalau emosi, dia pergi ke pinggir laut, lalu ia bertafakur dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau teriak-teriak aja, sekenceng-kencengnya. Nanti juga kalau sudah putus mata tenggorokan kan nggak bisa marah lagi. Nah, itu jangan ya. Waduh, istri telat masak, panci dilempar. Dilempar, kenanya ke mulut istri, rontok giginya. Akhirnya pulang rumah sakit, istri udah nggak ada giginya. Puas loh, punya bini nggak punya gigi. Yang repot siapa ya? Aduh, ampun. Jangan dah. Kalau sekarang mau disebutnya KDRT, kekerasan RT itu. Nah, mungkin RT yang keras begitu ya. Kekerasan dalam rumah. Nah, jangan, anak orang itu. Coba kalau anak kita digituin, sakit nggak hati kita? Nih, kita makan hanya ngambil enaknya doang. Dia udah cantik, udah dewasa, udah bisa ngapa-ngapain, diambil. Lagi susahnya tuh orang tuanya. Malah sekarang boro-boro ngurus orang tuanya, ngurus kita di smackdown. La ilaha illallah. Jangan ya. Falahul amru ladorbu illa biidnil wali, kecuali dengan izin wali. Pak, nih istri nakal pak, nonton melulu pak, nggak pernah masak, ngomong ke mertua, udah kamu pukul aja kakinya pelan-pelan, nah ceplek, mukul sayang gitu. Insyaallah. Wasiwaku, dan siwak ini juga harus diperintah anak nih. Dek, gosok gigi. Nah, istri juga perintah aja tuh, mak gosok gigi, mulutmu bau. Ya kan, siwak gosok gigi biasa atau siwak sebelum sholat. Siwak, baca Quran siwak, karena ini bagian daripada syariat sunnah. Kasolati fil amri wa dorbi, memerintah siwak itu sama seperti memerintah sholat, fil amri dalam urusan memerintahnya, wa dorbi bahkan memukul kakinya jika tidak bersiwak.
Nih anak malas gosok gigi nih, angkat kakinya plek gosok gigi loh. Itu mampu gitu. Sambil ditakut-takuti deh. Kalau orang yang tidak rajin gosok gigi nanti sakit gigi. Oh, gitu bilangin. Sakit gigi. Wa hikmatu zalika, dan hikmah dari semua yang dijelaskan tadi, at-tamrinu adalah tamrinan, latihan alal ibadati, untuk melakukan ibadah, liya'tadaha, agar anak kita itu terbiasa melakukan ibadah. Fala yatrukuha, maka anak-anak kita tidak meninggalkan ibadah insyaallah taala. Wa'lam. Udah jam 9 ya. Tanggung ini ya, jam 9. Nanti aja ya. Tentang biaya pendidikan anak. Wah, nanti nih. Kan kita ini kadang-kadang nyari pendidikan yang gratis ya. Usul ke pemerintah. Sekolah pengen gratis, mondok pengen gratis. Nanti dibahas di sini nih. Tapi ya kalau negara gratisin sih nggak apa-apa. Jangan sampai maksa-maksa pengen gratis. Mampu, padahal mampu kita ya. Pengennya apa? Gratis saja. Makanya nanti setelah punya ilmu, hidupnya gratis terus. Nyari ilmunya juga dapat gratis. Iya kan? Insya Allah mudah-mudahan bisa disampaikan di pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan kita diberikan keturunan yang soleh solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengangkat kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amana. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurhum wa wafiqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.